Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Clarissa Fidiarianti, kelas 7 dari Sekolah MTSN 1 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proyek sains yang menarik loh, dengan judul Hasilkan Listrik pada Limbah Kulit Pisang yang dibuktikan dengan alat multimeter. Tahukah kalian, limbah yang berasal dari tumbuhan semuanya memiliki potensi untuk dikembangkan loh. Nah, pemanfaatan limbah itu sendiri dapat mengurangi penimbunan sampah. Dan tahu nggak sih kalian bahwa kita dapat membuat sumber energi listrik dari sepotong buah dan sayur, dan mungkin dari limbah buah atau sayuran. Nah, pada proyek sains kali ini kita akan melakukannya dengan kulit pisang dan menggunakan kulit pisang untuk membuat baterai sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa limbah kulit pisang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik dan membandingkan besar arus listrik kulit pisang dengan baterai, buah, atau sayur yang lain dengan menggunakan multimeter atau alat pengukur tegangan listrik. Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai sasaran sumber alternatif energi listrik dengan memanfaatkan limbah buah-buahan dan sayuran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan percobaan yang baru saja saya lakukan dalam membuat baterai sederhana yang terdiri dari baterai buah, kabel, dan alat pengukur arus listrik. Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah multimeter digital, baterai, koin tembaga, paku seng, kabel penjepit buaya, kentang, jeruk nipis, pisang, dan kulit pisang yang sudah dilembutkan dari 4 buah pisang. Langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan buah atau sayuran, lalu masukkan koin tembaga dan paku seng. Nah, sebagian koin dan paku harus masuk, karena itulah yang akan berfungsi sebagai elektrolit. Tembaga berfungsi sebagai elektroda pertama, dan paku seng yang berfungsi sebagai elektroda kedua. Baterai hanya dapat menghasilkan listrik ketika elektroda dihubungkan dengan kabel atau sesuatu yang dapat menghantarkan listrik. Pasang kabel dengan penjepit buaya ke kedua bagian logam. Setelah kedua kabel tembaga saling bersentuhan, listrik akan diproduksi di dalam baterai buah dan mengalir melalui kabel tembaga dari satu elektroda ke elektroda lainnya. Dan karena kita tidak dapat melihat aliran listrik, kita dapat menyambungkannya dengan alat pengukur arus listrik atau multimeter. Jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya, kita mencoba menggunakan pisang, jeruk, baterai, dan kulit pisang dari 4 buah pisang. Percobaan pertama saya coba lakukan dengan 1 buah kentang. Hasil pengukurannya adalah 0,954. Percobaan kedua saya coba lakukan dengan 1 buah pisang. Hasil pengukurannya adalah 0,963. Percobaan ketiga saya coba lakukan dengan 1 buah jeruk. Hasil pengukurannya adalah 0,990. Dan sekarang kita coba bandingkan dengan sebuah baterai,
yaitu 1,635 volt. Dan terakhir, saya siapkan 4 buah kulit pisang yang telah dihaluskan dan saya tempatkan di sebuah wadah. Hasil pengukuran alat multimeternya adalah 0,947. Nah, hasil penelitian ini adalah ternyata kulit pisang pun dapat menghasilkan energi listrik loh. Besarnya arus listrik pada kulit pisang dari 4 buah pisang hampir setara dengan 1 buah pisang dan buah-buahan yang lain, atau setengah dari baterai AA. Analisa hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Baterai yang baru saja kita buat memiliki 2 elektroda, yaitu tembaga dan seng. Kulit pisang yang sudah dihancurkan itu berfungsi untuk menyediakan elektrolit bagi baterai untuk pengangkutan ion-ion yang berasal dari zat asam yang ada di dalam kulit pisang. Ini akan menghasilkan listrik segera setelah listrik memiliki jalur untuk mengalir dari satu elektroda ke elektroda lainnya, yaitu dengan menggunakan kabel sebagai pengantar listrik atau konduktor. Maka terjadilah arus listrik karena adanya perpindahan muatan listrik. Untuk mengukur besarnya arus listrik tersebut, kita bisa menggunakan multimeter atau alat pengukur tegangan listrik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa limbah buah dan sayur dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif energi listrik. Nah, demikian penjelasan dari saya, Clarissa Fidiarianti dari Kota Malang. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.